Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi ini kita semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Semoga anak-anakku semuanya di rumah dalam kondisi sehat walafiat, ya, ceria, memiliki rasa semangat, punya motivasi untuk bisa berubah, ya anak-anakku semuanya ya. Anak semuanya, mari kita bertawassul dulu kepada yang pertama Nabi Muhammad SAW, para keluarganya, para sahabatnya. Yang kedua Syekh Abdul Qadir Jalani. Yang ketiga Syekh Hasyim Asy'ari. Yang keempat pendiri pendidikan Islam Bonsari Malang. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Malah agar pembelajaran pagi ini berjalan dengan lancar dan baik, mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma farzuqni fahma. Anak semuanya, Parzi akan menerangkan ya tentang perubahan sosial budaya. Perubahan sosial budaya apa sih anak-anak kira-kira? Mungkin anak-anak tahu ya apa itu perubahan sosial budaya. Nah, Parzi akan menjelaskan ya. Perubahan sosial budaya itu adalah perubahan yang terjadi di dalam masyarakat, mencakup apa? Mencakup masalah budaya yang di dalamnya terdapat adanya perubahan nilai-nilai dan tata cara kehidupan ya. Kehidupan yang tradisional menjadi kehidupan yang modern. Nah, sekarang apa penyebab perubahan sosial? Itu yang pertama pasti ada faktor internal ya, atau faktor yang berasal dari dalam masyarakat ya. Contohnya konflik dalam masyarakat ya. Kalau anak-anak hidup di masyarakat ya, itu banyak sekali konflik-konflik atau perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat ya. Nah, konflik dalam masyarakat juga menjadi penyebab perubahan sosial. Dalam masyarakat terdapat berbagai macam kelompok sosial dan setiap kelompok sosial memiliki kepentingan yang berbeda-beda ya. Perbedaan inilah anak-anak ya yang bisa menyebabkan konflik ya. Contohnya ya, kalau anak-anak di masyarakat kadang-kadang tidak sepaham ya dengan temannya ya. Padahal itu hal yang sepele. Nah, ini bisa juga menimbulkan konflik anak-anak ya. Dan yang kedua, bertambah atau berkurangnya penduduk ya. Nah, ini bisa mengubah struktur sosial ya dan demografi yang ada di masyarakat. Nah, bertambahnya penduduk bisa membuat persaingan kerja semakin meningkat ya. Namun jika tidak diimbangi dengan lapangan kerja yang memadai, maka dapat menimbulkan pengangguran. Nah,
Ini bahaya sekali anak-anak ya. Ini bisa memunculkan apa? Kemiskinan, kriminalitas, macam-macam anak-anak ya. Ini kalau penduduknya semakin lama semakin bertambah. Nah, sebaliknya, misalnya jumlah penduduknya berkurang, ini juga akan berpengaruh atau juga bisa menimbulkan yang namanya perubahan sosial. Dampaknya apa? Jumlah tenaga kerja menjadi berkurang, ya. Maka apa? Produktivitas akan menurun, ya ini. Nah, yang ketiga adalah adanya revolusi industri, ya. Ini kalau di revolusi industri adalah ada di Inggris, ya. Nah, muncul paham kapitalisme, ya, yaitu suatu paham dalam sistem perekonomian dengan sifat individualisme yang diusahakan oleh swasta. Nah, ini merupakan tonggak dimulainya era mencari untung yang sebesar-besarnya, ya. Namanya kapitalis, ya itu pasti mencari untung, ya. Ini. Nah, sementara para pekerjanya atau buruhnya tidak memiliki perusahaan. Mereka hanya menerima upah ya sesuai dengan kerjanya, ya ini. Nah, sekarang faktor eksternal, ya. Ini faktor yang bisa mempengaruhi perubahan sosial budaya. Yaitu faktor yang berasal dari dalam masyarakat. Yang pertama, faktor yang berasal dari luar masyarakat, eksternal, ya. Nah, ini adalah faktor lingkungan alam, ya, faktor lingkungan alam yang ada di sekitarnya, ya. Faktor lingkungan yang umumnya menyebabkan perubahan sosial adalah misalnya ada bencana alam, ya. Nah, ketika terjadi bencana alam, apa yang terjadi? Pasti masyarakat akan mengevakuasi diri menuju tempat yang aman, ya, yang baru. Nah, dalam tempat yang baru ini, ya anak-anak ya, masyarakat akan beradaptasi dengan kondisi lingkungan yang baru. Nah ini, ya, beradaptasi, ya. Pasti mereka akan apa? Mengalami apa? Perubahan nilai-nilai yang dianutnya, ya, yang biasanya di tempatnya yang semula baik, ya, di yang baru ini, ya ada perubahan, ya mereka harus menyesuaikan, ya, harus menyesuaikan budaya, harus bisa menyesuaikan dengan lingkungan yang ada, itu, ya. Terus yang ketiga adalah adanya peperangan, ya anak-anak ya. Keadaan perang juga bisa menimbulkan masalah yang besar, anak-anak ya. Perang merupakan keadaan yang eksternal karena apa? Melibatkan pihak lain dari luar masyarakat itu sendiri. Perang bisa menciptakan banyak perubahan, ya. Contoh aja ya, misalnya perang dingin antara Amerika dan Soviet, ya. Ini bisa menyebabkan pecahnya Uni Soviet menjadi negara-negara baru, ya, dengan sistem politik dan pemerintahan yang berbeda. Nah, pengaruh kebudayaan lain, ya, yang keempat ya, adanya pengaruh dan lain. Berkembangnya teknologi informasi, ya, anak, ya, ini bisa semakin mudahnya budaya lain masuk ke negara, ya, ke negara kita, ya. Contoh ya, gaya hidup anak-anak masa kini, ya, yang terpengaruh oleh budaya, ya, K-pop, ya, dari Korea, atau gaya rambut, ya, rambut apa? Rambut jabrek, ya, rambut-rambut yang itu. Nah, juga budaya dari luar, ya, seperti berpakaian, ya, mencontoh artis-artis Hollywood. Nah, ini, ya, jadi pengaruh kebudayaan dari luar itu, ya, sangat berpengaruh sekali dalam perubahan sosial budaya. Nah, peperangan, ya, peperangan ini juga bisa menimbulkan perubahan yang besar, anak-anak ya. Perang merupakan keadaan eksternal karena melibatkan pihak lain di luar masyarakat itu sendiri, ya. Saya ulang lagi, tidak apa ya, biar anak-anak lebih paham, ya.
Nah, contohnya perang dingin antara Amerika dan Uni Soviet, ya, ini bisa menyebabkan pecahnya Uni Soviet menjadi negara-negara baru, nah, dengan sistem politik yang baru juga. Nah, ini. Terus sekarang adalah dampak, ya, dampak perubahan sosial. Nah, yang namanya dampak pasti ada yang baik, ya, ada yang buruk. Nah, ini. Yang pertama adalah dampak positif, ya. Apa kira-kira? Ya, dengan perubahan yang dinamis, ya, norma lama yang sudah tidak relevan dapat diperbarui menjadi norma yang baru, yang lebih relevan, ya, untuk bisa diterapkan. Contohnya, munculnya undang-undang informatika dan transaksi elektronik akibat perkembangan teknologi. Ya, dulu kita mudah, ya, mengirimkan berita macam-macam di media sosial, ya, padahal berita itu misalnya tidak benar, ya, kita medsoskan, ya. Akhirnya kita harus berhadapan dengan undang-undang. Ya. Ini dampak positifnya, ya. Dan dampak negatif, ya, dampak lain dari perubahan sosial adalah kemunduran moral, ya. Contoh dari perubahan sosial yang menunjukkan perubahan moral adanya banyaknya berita-berita hoax, ya. Coba anak-anak kalau lihat media cetak, media elektronik, itu banyak sekali, ya, berita hoax, ya, atau istilahnya ujaran kebencian. Nah, ini sekarang banyak lagi, ya, bullying, ya, macam-macam sekali sekarang, ya. Ini adalah dampak dari adanya perubahan sosial, ya. Nah, ini, ya. Makanya anak-anak semuanya, ya, kita sebagai pelajar, ya, sebagai anak bangsa, sebagai generasi muda, kita harus betul-betul bisa menjaga diri, ya. Kita harus bisa memiliki filter, ya, itu, ya, harus bisa menjaga diri, memiliki filter, ya. Kita harus bisa belajar yang sungguh-sungguh, ya, menuntut ilmu sangat penting anak-anak, ya. Selain kita mencari, ya, ilmu yang bermanfaat, ya. Anak-anak semuanya, mudah-mudahan, ya, pembelajaran pagi ini yang cukup singkat ini anak-anakku bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ya. Marilah kita akhiri dengan bacaan penutup belajar, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Anak-anakku semuanya, jangan lupa, ya, belajar, berdoa, sholat 5 waktu, dan membantu kedua orang tua di rumah, ya. Belajar yang tekun. Ya, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.